Aku sering dapat nilai jelek di pelajaran matematika semasa sekolah. Bahkan hingga kuliah, aku masih sering dapat nilai jelek di beberapa mata kuliah matematika sehingga harus pulang. Kadang ya ngerasa malu sih. Udah sering ketemu matematika, tapi kok nilai matematikanya masih jelek. Ger, Ya. ini tahu nggak gimana caranya? Ini yang A. Wah, sorry man, gak paham ya aku yang kayak gituan. Masa nggak tahu? Kan kamu sering juara di matematika. Ya, tapi kan era udah percaya man. Aku mulai mengenal matematika sejak kecil. Dan sejak SMP, aku mulai punya mimpi untuk mengikuti kompetisi matematika tingkat internasional untuk bisa mewakili Indonesia. Namun, dari SMP hingga SMA, aku masih belum dapat kesempatan itu, bahkan tembus nasional saja enggak. Sempat down sih awalnya, tapi mimpi itu tetap kubawa hingga kuliah. Dan di kuliah inilah, aku mulai mengenal Olimpiade Nasional MIPA atau disingkat MIPA. Aku bukan tipe orang yang bisa belajar tiap hari, bisa belajar terus-terusan. Aku bukan orang yang rajin. Aku tipe orang yang belajar mut-mutan. Kalau mau dia belajar, kalau enggak ya udah enggak. Dan parahnya, kalau lagi nggak mood, itu bisa lama banget. Aku mengikuti ONMIPA, aku gagal lolos di seleksi tingkat universitas. Tapi aku tetap tak menyerah. Aku tetap terus belajar dari kakak tingkat, mencoba lagi tahun depan. Walaupun belum menerima kesempatan mengikuti kompetisi matematika tingkat internasional di awal, yaitu International Mathematics Competition. Tapi aku tetap berusaha agar di kesempatan berikutnya aku bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Mimpi untuk bisa mewakili Indonesia di ajang AMC itu kutempel di dinding kamar dengan harapan setidaknya aku selalu bisa melihat dan mengingatnya. Tak sedikit orang di sekitarku yang meragukan. Mereka berkata, lupakan mimpi itu. Kamu akan kalah dengan sainganmu, kemampuanmu belum cukup. Tapi aku mencoba untuk tetap berlalu, mencoba untuk belajar banyak hal baru setiap harinya, mencoba untuk bisa melampaui diriku di hari kemarin. Karena menurutku, sebuah kompetisi itu adalah tentang bagaimana kita melawan diri kita sendiri, tentang bagaimana mengarahkan diri kita sendiri. Puji Tuhan aku bisa mendulang beberapa prestasi di ONMIPA hingga aku bisa mengikuti seleksi AMC hingga tahun ketiga aku sebagai mahasiswa. Rencananya kesempatan ketiga ini ingin kujadikan kesempatan terakhir karena di tahun keempat aku ingin fokus untuk menyelesaikan studi dan bisa lulus 4 tahun. Tapi ketika tinggal satu langkah lagi menuju internasional, aku gagal. Sama sekali tak pernah terpikirkan olehku kalau aku akan gagal di tahun itu. Entah karena salah strategi, kurang ambisi, kurang belajar, entahlah. Karena sejujurnya, aku tak pernah mempersiapkan diriku untuk kegagalan itu. Aku masih belum bisa menerima kenyataan kalau waktu itu aku harus KKN. Karena jujur, aku sama sekali tidak ingin KKN tahun itu. Dan kebetulan jadwal KKN itu bentrok dengan jadwal IMC. I've done my best, sampai-sampai persiapan KKN ku hanya sebatas formalitas. Kegagalan beruntun yang kuterima hingga saat itu membuatku takut untuk bermimpi lagi. Aku merasa tidak layak untuk berjuang lagi. Pikirku, bagaimana jika aku gagal lagi? Bagaimana jika memang itu tidak ditakdirkan untukku? Aku pasti akan kecewa lagi. Aku pasti akan down lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Jadi, aku memilih untuk melepaskan semua mimpi-mimpi itu. Entah siapa yang akan mendapatkannya. Tuhan memang berkehendak lain menjadikanku untuk ikut KKN. Seperti aku bilang tadi, aku mempersiapkan KKN hanya sebatas formalitas saja. Aku ikut KKN itu terpaksa karena aku memang tidak mempersiapkannya sama sekali. Tapi justru dari KKN itu, aku mendapatkan banyak hal. Aku melihat dari mereka yang sudah terbatas. Aku melihat dari mereka yang masih berkekurangan. Mereka masih berani bermimpi. Sementara aku yang lebih berkelebihan dari mereka, mengapa aku takut untuk bermimpi lagi? Mengapa aku harus menghentikan mimpiku hanya karena aku gagal? Dari situlah
aku berpikir untuk mengambil kembali mimpi-mimpi itu. Aku perjuangkan kembali di 1 tahun terakhirku. Dan di kesempatan keempatku, puji Tuhan aku mendapatkan mimpi itu, dan bahkan lebih dari itu. Aku berhasil mendapatkan penghargaan honorable mention di ajang tersebut. Aku jadi berpikir, gimana ya kalau saat itu aku nyerah dan memilih untuk berhenti berjuang? Atau bagaimana jika aku saat itu tidak gagal dan membatalkan mengikuti KKN? Mungkin aku tak akan mendapat pengalaman berharga yang sama. Atau bahkan mungkin aku tak akan pernah tahu kapan aku pertama kali naik pesawat. Karena mengikuti AMC ke Bulgaria kemarin, jujur saja, itu pengalaman pertama aku naik pesawat. Sepertinya, AMC menjadi ajang terakhirku di S1. Kedepannya, aku ingin meneruskan kuliah di S2 Matematika dengan dunia yang berbeda. Dunia pendidikan, dunia penelitian, dunia pengabdian, dan dunia yang penuh harapan untuk mengembangkan MIPA di Indonesia menjadi lebih baik. Aku ingin menjadi seorang guru, khususnya guru olimpiade di bidang matematika. Aku ingin matematika tidak lagi menjadi suatu momok, melainkan suatu ilmu yang disenangi. Karena di setiap sudut yang kita temui di dunia ini, kita akan menemukan matematika terselip dan tersirat di sana. Aku ingin banyak anak bangsa yang bisa berprestasi di kancah internasional, khususnya bidang olimpiade matematika. Meneruskan jejak pendahulunya, melampauinya, dan mengibarkan sangsaka merah putih di hadapan mata dunia. John van Neumann, seorang matematikawan, pernah berkata, "If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is." Namun, seberapa rumitnya hidup ini, percayalah bahwa Tuhan akan selalu bersama dan tersenyum ke siapapun yang berani bermimpi.